salam dan bahagia. Saya Ibu Yuliana, guru SMA Negeri 4 Cibinong, menyampaikan best practice mengenai pembelajaran mendalam berbasis STEM untuk membentuk gaya hidup berkelanjutan pada materi upaya memelihara alam pada pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti serta kegiatan pelipat di SMA Negeri 4 Cibinong. Lah, udah masuk lah. Lah iya. Emang iya? Oh iya lagi. Ayo tadi. Tadi ayo. Kita mau menganalisa gambar ya. Siapa yang mau menjawab? Boleh menganalisa gambar yang sebelah kiri apa, yang sebelah kanan apa dari peristiwa latar belakang mengapa kita melaksanakan yang kita namakan program One Student, One Composter, One Corridor, One Dropbox. Salah satunya, selain tentunya sesuai dengan perintah Tuhan untuk memelihara alam, ini yang lagi kita bahas sampai di tahap ini. Silakan menganalisa gambar, boleh angkat tangan? Ya, silakan. Yang sebelah kiri kamu ya, sebelah kiri kamu itu apa gambar? Itu gambar pemadam, Bu. Ya, pemadam. Jadi lagi berusaha untuk memadamkan api yang ada timbul di Kaja, Bu. Ya, betul. Yang sebelah Yang di kanan saya, Bu. Itu tim SAR, Bu, lagi nyari mayat, Bu. Ya, mencari mayat. Mencari mayat yang akibat tertimbun, Bu. Ya, tertimbun. Apa boleh tepuk tangan dulu? Saya, Bu. Ya, 157. Ada berapa desa? Yang Dua desa, Bu. Ada dua desa, ya. Nah, sebenarnya hal ini bisakah kita cegah? Bisa, Bu. Bisa. Ya, salah satunya dengan langkah kecil seperti yang biasa Mas ucapkan, many steps cannot start without one step, ya. One small step. Jadi tidak ada langkah-langkah besar sebelum dimulai dengan satu langkah yang kecil. Anak-anak yang terkasih, apa itu sampah organik? Silakan Samuel. Jadi sampah organik itu adalah sampah yang bisa terurai secara alami dari makhluk hidup. Contohnya kan dari sisa makanan, daun kering dan kulit buah. Oke, tepuk tangan dulu untuk Samuel. Sampah anorganik adalah sampah. Oke, silakan Nita. Sampah anorganik itu sampah yang sulit terurai, Bu. Dia tuh dibuat oleh manusia. Contohnya kayak botol plastik, terus kayak botol kaleng dan lain sebagainya. Oke, tepuk tangan untuk Nita. STEM tentu termasuk ke dalam teknologi, yaitu teknologi tepat guna atau TTG, khususnya dalam bidang pengolahan limbah organik dan lingkungan hidup. Semuanya, di sini kita akan mendesain komposter. Yang pertama kita butuh dua galon bekas teknologi. Pertama kita akan membuat tempat menampung air lilinya. Ini kita harus memotong bagian dari itu. Selanjutnya untuk tutupnya kita pakai untuk menjadi tutup agar tidak masukkan lalat atau sampah-sampah lainnya. Selanjutnya galon siap ini kita pakai untuk bagian ini tempat menampung sampah. Kita potong di bagian sini dan bolong ini di bagian sininya agar air lilinya bisa ditampung. Sekian dari kami. Terima kasih.
teman anggota privat aku lewat. Aku panggil dulu ya. Jihan, Afrida, boleh tolong bantu nggak? Jadi di sini kita agak kebingungan gimana cara menghitung perkiraan jumlah sampah per hari. Boleh tolong bantu kan? Boleh dong. Nah, untuk menghitung jumlah data sampah dalam perharinya, di sini kita punya data tabel tentang penyetoran sampah. Nah, di sini terdapat 9 kali penyetoran sampah. Nah, kalian bisa hitung rata-ratanya dengan menjumlahkan setorannya. Nah, terus dibagi sama jumlah berapa kali penyetoran. Kenapa harus dibagi sama 9? Karena di sini terdapat 9 kali setoran di harinya, misalnya di tanggal 3, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. Berarti di sini didapat hasilnya itu 16,16. Iya, nah terus itu bisa kalian kali 3 karena ini hanya untuk satu generasi saja. Kenapa harus dikali 3? Karena di SMA Negeri 4 ini terdapat 3 generasi, mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Berarti kalau udah dikali 3 hasilnya menjadi 48,49 kilo. Iya. Oh, berarti hasil akhirnya berarti diperkirakan 48,49 kilo. Berarti itu per harinya ya? Iya. Oke. Lipat sampah, lipat masalah, jaga bumi kita. Oke, untuk refleksi pembelajaran hari ini Ibu minta Kezia untuk menyampaikan. Oke, jadi refleksi kali ini adalah kalau aku dari aku sendiri itu kalau ada kehidupan sehari-hari aku belum bisa untuk menjaga atau memelihara lingkungan karena semua manusia kan belum tentu juga bisa melakukan kayak membuang sampah pada tempatnya, terus membuat komposter itu belum tentu semua manusia bisa. Tapi dengan adanya pembelajaran ini aku bisa tahu gimana caranya agar sampah-sampah di bumi ini bisa terurai dengan makin sedikit. Karena yang tadi sudah dipelajari ternyata dalam sehari itu smartphone bisa sampah seberat 10 kg 5-10 kg. Jadi dengan adanya pembelajaran seperti ini bisa membuat kita tuh sadar ternyata sampah di dunia ini tuh udah makin banyak ya. Itu pun baru smartphone, belum sekolah-sekolah yang lain dan tempat-tempat yang lain gitu. Jadi buat dari refleksi ini semoga makin sadar ke depannya dan bikin komposter dan drop box. Oke, 10 kg itu baru sebagian dari generasi 13 ya, kelas 10 ya. Apalagi kalau sampah dari semua pasti berkali-kali lipat dari 10 kilo per hari. Terima kasih Kezia untuk refleksinya. Pembelajaran peduli lingkungan bukan hanya teori, tetapi menjadi gaya hidup berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anil Haini, Kepala SMA 4 Cibinong. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa Ibu Yuliana ini aktif di dalam peduli lingkungan di sekolah terkait dengan mata pelajarannya maupun di luar mata pelajarannya. Dan Ibu Yuliana ini sudah lama mengembangkan peduli terhadap lingkungan bersama anak-anak yang berbasis STEM dan itu luar biasa hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup dari video best practice saya, izinkan saya membacakan refleksi. Hasil dari praktik ini menunjukkan bahwa pembelajaran deep learning sangat efektif dalam membentuk karakter dan pemahaman peserta didik. Dan praktik baik ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang inovatif, bermakna, dan berdampak dapat diwujudkan melalui pendekatan deep learning yang terintegrasi dengan kehidupan nyata. Salam.